Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sedaya. Alhamdulillah mugia sareng sehat wal afiat, mulus rahayu berkah salamet, rezekina sing diseukeurkeun turkeun ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saumna saum anu sampurna, saum anu katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya rupi amalan-amalan ibadah Quran anu dilaksanakeun ku urang sadayana 25 hari dinten anu kapangkal, mudah-mudahan salamina diijabah, dikabul, ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, insya Allah, dan lebih sempurna lagi dengan meningkatkan terus kualitas ibadah kita, siang kita, amal-amal sholat kita, termasuk yang mulai kita ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau kita saksikan di beberapa masjid besar, bahkan masjid-masjid kecil sekarang sedang alhamdulillah penuh orang-orang beriktikaf di masjid-masjid, masjid-masjid Allah, di Baitullah. Apalagi di Mekah, Madinah, Masya Allah ya, kalau kita lihat di YouTube betapa padatnya itu, tawafnya padat, tarawihnya padat, Masya Allah. Bahkan di negara-negara Eropa, Masya Allah sekarang ya, tarawihnya memenuhi lapangan, jalan-jalan ya, sekalipun hanya beberapa saat, tapi menunjukkan betapa semangat untuk Ramadan, untuk melaksanakan ibadah Ramadan di seluruh penjuru dunia begitu semangat. Alhamdulillah. Hadirin yang Allah SWT, jangan kita lupakan 10 malam terakhir ini, 10 hari terakhir. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat adalah melaksanakan i'tikaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi 'ashril awakhir min Ramadan. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan diikuti oleh para sahabatnya. Bahkan Rasulullah membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk sama-sama ke masjid beriktikaf. Bahkan Rasulullah pernah iktikaf 20 hari, yaitu ketika menjelang wafatnya. Kenapa? Karena waktu itu malaikat Jibril datang 2 kali. Jadi pada Ramadan lain malaikat Jibril hanya datang sekali. Untuk apa? Tadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Tadarus Al-Quran dalam makna bagaimana Rasulullah dicek Al-Qurannya. Siapa tahu ada yang terlewat,
Ternyata tidak. Semua sudah dicek oleh malaikat Jibril setiap Ramadan, sehingga satu ayat pun tidak pernah ada yang terlewat. Termasuk bagaimana menyusun ayat-ayat Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, itu semua atas petunjuk malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang memiliki Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim ini asli firman Allah, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan malaikat Jibril, dan tidak ada campur tangan dari Rasulullah SAW. Semuanya apa yang malaikat Jibril dapat dari Allah, kemudian kita mendapatkan apa yang diterima oleh Rasulullah. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah ada secuil pun yang berubah. Inilah kemukjizatan Al-Quran. Sejak Al-Quran turun sampai hari ini tidak ada perubahan. Berbeda maaf dengan kitab-kitab agama lain, ya. Mereka pada iri, kok bisa ya Al-Quran seperti itu? Karena kitab-kitab agama lain, ya, Nabiullah Musa tidak sempat untuk mengajarkan para sahabatnya untuk menghafal Al-Quran, tidak sempat menghafal Taurat, tidak sempat menyuruh para sahabatnya untuk menuliskan Taurat. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu berupa Al-Injil, tidak sempat juga menyuruh para sahabatnya menulis Injil itu. Sehingga ketika Rasulullah itu wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Isa wafat, hilanglah Injil itu, hilanglah Taurat itu. Berbeda dengan Rasulullah SAW, ketika beliau menerima Al-Quran, langsung memerintahkan para sahabatnya, hafalkan, amalkan. Jadi setiap 10 ayat para sahabat itu menerima Al-Quran dari Rasulullah. Begitu cara para sahabat belajar Al-Quran. Jadi mereka ta'allama 10 ayatin min Al-Quran, ya, menerima dari Rasulullah 10 ayat Al-Quran. Kemudian ta'allama al-amal bihi, kemudian belajar bagaimana mengamalkannya. Sesudah belajar bagaimana memahami Al-Quran, kemudian belajar bagaimana cara mengamalkan ayat-ayatnya itu, maka berikutnya Rasulullah mengajarkan bagaimana praktek dengan contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu selalu mendapatkan 10 ayat, lalu 10 ayat itu dipahami dan diamalkan. Tidak pernah mereka menambah 10 ayat berikutnya sebelum mereka memahami, menghafal dan mengamalkan. Kalau sudah 10 ayat itu diamalkan, baru mereka meminta 10 ayat berikutnya. Begitu pula Rasulullah tidak pernah mengajarkan lebih dari 10 ayat kalau yang 10 ayat itu belum dipahami dan belum diamalkan. Jadi begitu cara para sahabat belajar Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi bagian dari kehidupannya. Al-Quran menjadi intisari perilakunya. Al-Quran menjadi way of life seluruh sahabat. Maka para sahabat adalah Al-Quran hidup. Rasulullah adalah Al-Quran hidup karena setiap ayat menjadi pedoman hidupnya. Apakah kita seperti itu? Kita tentu berbeda. Berbeda apa pendekatan? Karena ketika kita belajar, langsung ulama kita, yaitu kita mengajarkan full satu Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah sampai Khatam. Akhirnya seperti itulah, baru kita diajarkan memahami isinya. Sesudah belajar memahami isinya, baru kita mengamalkannya. Nah, jadi perbedaannya begitu antara cara kita belajar Al-Quran dengan cara sahabat belajar Al-Quran. Persoalannya, apakah kita sudah sampai pada titik itu? Jangan-jangan banyak umat Islam ini, kata Rasul, meninggalkan Al-Quran. Nah ini tadabbur dari i'tikaf kita. Karena i'tikaf adalah memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana ini kita dengan Al-Quran kita? Karena Rasulullah mengeluh di hadapan Allah SWT pada surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul innahum ittakhadhul Qur'ana mahjura. Masyaallah. Pada Rasulullah Muhammad SAW mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhul Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Masyaallah. Apakah kaumku di situ adalah kita? Mudah-mudahan bukan kita. Sebab kalau kita tergolong yang meninggalkan Al-Quran, maka kerugiannya akan kita bawa.
Padahal Al-Quran disebut Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia firman Allah. Allah Al-Aziz, Al-Aziz yang maha mulia. Allah adalah Al-Karim yang maha mulia. Allah adalah Al-Hamid yang maha mulia, Al-Majid yang maha mulia. Maka firman-Nya firman yang mulia, karena firman Allah Al-Quran ini adalah sifat yang melekat pada Allah. Allah yang mulia, maka Al-Quran mulia, karena dia adalah firman Allah, bukan sesuatu yang lain. Ya, terima kasih. Silakan. Sampai jalan ya. Berapa menit lagi kita? Gak tahu. Gak tahu. Ayo jangan. Kita lagi 5 menit. 5 menit lagi. Mudah-mudahan ya 4 menit saja. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kenapa mulia? Karena itu firman yang mulia, firman Allah yang maha Al-Hamid, terpuji, yang Al-Aziz, yang maha besar, yang maha mulia. Maka seluruh firman-Nya adalah mulia. Nah, ini anak Allah SWT, malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Sebab dialah yang nanti menurunkan Al-Quran 23 tahun kepada Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ya, malamnya pada saat turun Al-Quran disebut mulia, maka disebut Lailah Al-Qadar, malam kemuliaan. Kemudian Rasulullah SAW menjadi manusia yang termulia di hadapan makhluk lain karena kemuliaan Al-Quran. Maka kita umatnya pun akan menjadi mulia ketika kita bersama Al-Quran. Jadi kalau pengen hidup mulia, jangan lepas dengan Al-Quranul Karim, karena sumber kemuliaan adalah Al-Quranul Karim. Kita lepas dari Al-Quranul Karim, kita akan hina hidupnya. Begitu. Maka jangan sampai kita termasuk yang dikeluhkan oleh Rasulullah bahwa umatku meninggalkan Al-Quran. Bagaimana itu hakikat meninggalkan Al-Quran itu? Para ulama mencoba menafsirkan apa yang disebut dengan meninggalkan Al-Quran. Ada beberapa hal. Ya, manjuro yang ditinggalkan daripada hijr, kata hijr meninggalkan. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, perilaku apa meninggalkan Al-Quran? Pertama, hijru sima'ihi wa qira'atihi, meninggalkan mendengarnya, meninggalkan membacanya. Artinya apa? Ogah untuk mendengarkan Al-Quran, ogah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kita tidak. Kemudian yang kedua adalah hijru tafahumihi wa tadabburihi, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ditadabburi, maknanya apa, maksudnya apa, ini apa, ini ayat ini apa artinya, bagaimana ini hubungannya dengan diri kita, apa hukum-hukum yang ada di dalam. Nah, ini banyak manusia yang meninggalkan tadabbur Al-Quran, tafahum Al-Quran. Siapa kan? Ya, insyaallah ya. Dan yang ketiga adalah hijratul al-amal, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah hijrul tahkimihi wa tahakumi, tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidup hukum. Akhirnya, silakan.